Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan hasil research saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sidratul Makfiro dari Prodi Informatika dengan NIM 253200374. Di sini saya akan mempresentasikan hasil research saya, yaitu tentang aspek ergonomi pada aplikasi darurat bencana. Referensi paper yang saya pakai itu berjudul Human Factor and Ergonomic in Mobile Computing for Emergency Medical Service, di mana penulisnya itu adalah Mentler, T. Herzig, M. Nah, publikasinya itu di Advanced in Human Aspect of Healthcare, sumbernya dari ResearchGate. Nah, berdasarkan paper Human Factor and Ergonomic in Mobile Computing for Emergency Medical Service oleh Mentler dan Herzig, pengembangan sistem aplikasi darurat bencana itu harus mempertimbangkan berbagai aspek ergonomi karena sifatnya itu yang safety critical, kritis terhadap keselamatan dan kritis juga terhadap waktu, di mana untuk mencegah kegagalan saat menyelamatkan nyawa. Lalu kita akan ke sisi lingkungan pertama, yaitu visibility dan pencahayaan, di mana paper tersebut itu menekankan bahwa komputasi mobile itu harus memiliki kegunaan atau usability yang memadai, serta aplikasi dapat terbaca di semua kondisi tidak menentu dan ekstrim. Contohnya saat matahari terik atau saat dalam keadaan gelap gulita sekalipun. Karena tentunya pada saat kita mengalami bencana itu pasti kita bakal panik kan. Kalau misalkan mobilnya aplikasinya itu kayak gelap padahal kita diterang, itu nggak akan kelihatan sama sekali. Dan pada saat kita di gelap sekalipun, dan itu tuh aplikasinya gelap, itu tuh bakal ya nggak kelihatan. Mungkin kalau di kegelapan masih kelihatan ya sedikit. Nah, di aplikasi tersebut itu kita kayak sebisa mungkin menghindari warna-warna pastel. Itu biasanya kita menggunakan warna-warna kayak mungkin merah untuk bahaya, hijau untuk aman, dan kuning untuk jaga-jaga. Misalkan kayak waktu itu saya sedikit cerita, saya pernah join eskul PMR, di mana nakes itu biasanya menggunakan yang namanya triase. Triase itu adalah pengelompokan korban. Kita menggunakan triase ini untuk membedakan korban mana yang harus diselamatkan terlebih dahulu, mana yang kayak nanti aja mungkin, tapi semua korban tuh penting, cuman kayak kita mengelompokkan agar lebih banyak untuk menyelamatkan nyawa. Misalkan kayak warna hitam untuk pasien meninggal, itu biasanya tuh kita nggak menyelamatkan pasien itu karena udah meninggal kan. Prioritasnya tuh bawah, tidak prioritas utama. Merah untuk yang darurat banget, yang harus banget jadi prioritas utama tuh biasanya merah. Lalu kuning itu untuk darurat, cuman kayak nggak darurat banget gitu, prioritas kedua mungkin ya bisa jadi. Lalu warna hijau untuk pasiennya itu aman, bisa diselamatkan di akhir setelah korban yang bertalikan warna merah dan kuning itu sudah diselamatkan. Lalu faktor sisi lingkungan yang kedua adalah kebisingan dan audio, di mana alarm bencana itu harus memiliki frekuensi suara yang mampu menembus kebisingan lingkungan bencana. Misalkan kita lagi di daerah yang akan terkena bencana, aplikasi ini tuh harus mempunyai alarm yang bisa menembus kebisingan. Misalkan mungkin teman-teman semua pernah nonton drakor yang bertemakan bencana-bencana gitu kan. Nah, sebelum adanya bencana, biasanya tuh kita tuh diperingati sama alarm itu. Jadi kayak kita diperingati, kita ada notif muncul kalau misalkan di sekitar tuh bahaya, lagi ada bahaya. Nah, misalkan kita lagi di kerumunan. Kalau misalkan aplikasi itu tuh nggak bisa menembus kebisingan, kita nggak tahu nih kalau misalkan ternyata kita tuh lagi ada dalam bahaya. Kita nggak bisa was-was, kita nggak bisa waspada. Gitu. Jadi
aplikasinya itu sendiri harus mempunyai frekuensi suara yang menembus kebisingan itu teman-teman. Terus sisi lingkungan yang ketiga itu adalah kondisi cuaca dan mobilitas, di mana sistem itu harus dioperasikan saat pengguna bergerak cepat atau dalam kondisi basah atau banjir. Misalkan kita lagi dalam kondisi hujan-hujanan ya, ternyata di situ tuh di daerah setempat tapi jauh dari posisi kita itu tuh kayak udah banjir, akan terjadinya banjir juga di wilayah kita. Nah, dimana kalau misalnya kita panik ya, atau mungkin gini, kita tuh udah dalam kondisi kita tuh udah dalam banjir itu tadi, lagi kita lagi ada di posisi bencana banjir itu tadi. Di situ tuh posisinya hujan kan, nah di situ posisinya hujan. Kita pasti kalau main HP aja ya teman-teman, kalau misalkan hujan kan pasti salah sentuh atau salah buka atau dan sebagainya. Nah, aplikasi tersebut tuh harus bisa dioperasikan di dalam kondisi cuaca yang tidak menentu itu tadi, hujan atau banjir, jadi meminimalisirkan. Lalu sisi lingkungan yang keempat itu adalah tingkat getaran, di mana sistem harus mempertimbangkan getaran lingkungan sekitar, misalkan saat ada ambulans atau helikopter yang dapat mengganggu ketajaman penglihatan dan ketepatan pada layar. Sisi lingkungan yang kelima itu ada keterbatasan ruang kerja, workstation layout, di mana termoga itu harus menyesuaikan dengan ruang gerak yang sempit di lapangan atau di dalam kendaraan komando. Yang keenam itu ada suhu ekstrim, di mana penggunaan perangkat mobile dalam suhu yang sangat dingin atau panas di lokasi tidak boleh menghambat operabilitas sistem. Itu ada yang ketujuh itu antropometri, menggunakan di mana desain fisik perangkat dan jangkauan tombol pada layar harus sesuai dengan variasi ukuran dari jari penggunaan. Misalkan ini tuh kita lagi dalam keadaan panik, mungkin juga panik terus kita kayak masih pakai sarung tangan, pakai sarung tangan yang plastik mungkin ya, terus sarung tangan yang bahannya wall dan sebagainya, itu tuh masih bisa disentuh. Kadang juga kita kan gak bisa nyentuh aplikasi, icon atau apapun itu, gara-gara kita tuh pakai sarung tangannya itu. Nah, mungkin ini tuh nanti aplikasi darurat bencana itu bisa menyesuaikan ukuran tangan dari jari penggunanya itu, supaya bisa kita tuh membuka aplikasi tersebut. Lalu yang ke-8 itu kemampuan motorik di bawah tekanan. Dalam kondisi panik, kemampuan motorik itu harus berkurang, maka alarm kontrol harus cukup besar untuk ditekan dengan akurat. Nah, itu masuk sebenarnya sama kayak antropometri pengguna yang tadi aku jelasin. Jadi kayak apapun halangan yang ada di tangan kita kan nggak tahu ya, tangan kan nggak selalu melulu kosong kayak gini kan. Ada aja yang misalnya kita terkena banjir, kita masih pakai sarung tangan dan sebagainya. Itu tuh harus kayak mencet tombol itu supaya kita bisa meminta bantuan gitu. Terus sisi yang kesembilan itu adalah penggunaan alat pelindung. Aplikasi tetap bisa dioperasikan meskipun pengguna memakai sarung tangan pelindung. Nah, itu contoh yang tadi aku sebutkan tadi. Yang ke-10 itu ada konektivitas jaringan yang buruk, di mana ergonomi sendiri, lingkungan harus mencakup kesiapan sistem menghadap infrastruktur yang rusak, di mana aplikasi itu harus tetap memberikan umpan balik meskipun jaringan tidak stabil. Kan ketika bencana itu terjadi, dulu aku tinggal di Jakarta dan sering banget terkena banjir. Malasnya tuh kayak sinyal tuh juga ikut terganggu, jadi kita tuh nggak bisa nelpon minta tolong, minta bantuan, atau sekedar kayak kita ingin tahu prediksi sampai kapan banjir ini surut, atau mungkin kayak kita ingin tahu keadaan-keadaan di luar, sedangkan jaringannya itu nggak memadai. Nah, itu sih lebih susahnya itu. Kalau bayangin kita di daerah terpencil udah mana sinyalnya jelek, terus kita terdampak bencana itu tadi, makin kayak bisa nggak ya aku tuh diselamatin gitu. Jadi lebih kayak ke aplikasi itu tuh harus tetap memberikan umpan balik meskipun jaringannya itu nggak stabil gitu. Kita beralih ke sisi sistem. Nah, sistem yang pertama itu adalah
Menurut Human Factor Ergonomic in Mobile Computing for Emergency Medical Service, masih paper yang sama oleh Mentler and Herzeg mengenai minimal interaksi atau one touch action memungkinkan akses instan ke fungsi-fungsi vital seperti menekan satu tombol untuk mencatat waktu pemberian obat atau status pasien, agar tujuan utamanya tuh keselamatan pasien tetap terjaga tanpa menambah beban kerja petugas. Mungkin dari sistem ini, mungkin tadi udah ke notis yang di sisi lingkungan ya, itu memungkinkan akses instan. Mungkin kayak kita memencet tombol, mungkin di aplikasi itu ada fitur dimana kita memencetnya itu one touch aja. Kita kan dalam keadaan panik juga nggak mungkin banyak-banyak kayak ngisi aduh ini itu ribet kan. Kita mungkin menekan tombol darurat aja, nanti tuh di sistemnya itu bakal nge-record kayak kita tuh posisinya di mana. Nah nanti mungkin regu penyelamatan yang dekat dari posisi kita tuh bakal bisa langsung terjun ke area itu, ke kita untuk menyelamatkan kita, mengevakuasi. Lalu yang kedua ada sisi sistem menurut Human Factor and Ergonomic in Mobile Computing for Emergency Medical Service mengenai error tolerance di mana sistem harus meminimalisirkan kesalahan input. Lalu juga ada menurut Designing for Error Tolerance and Prevention in Critical System atau sering dirujuk dalam konteks usability in high stakes mobile computing oleh Jane L. Gergely, Darren Gergely dan Susan R. Fussell mengenai error tolerance, di mana desain berbasis forgiving system, mekanisme validasi input otomatis, di mana redundansi data dan sinkronisasi cerdas dan interface yang meminimalkan kebingungan. Itu sumbernya dari Oxford Academic atau Science Direct. Maksudnya tuh apa? Seperti yang tadi aku jelasin, kita kan kalau misalnya dalam keadaan bencana, panik, bingung, nah itu tuh kayak nggak usah lah ngisi kita lagi di mana, kita lagi mengenakan baju apa, lagi di daerah mana dan sebagainya, kayak itu tuh mungkin itu tuh nggak usah. Atau mungkin kayak letak kecamatannya, atau mungkin kita mengisi form. Sebenarnya kalau mengisi form juga kayak bayangin kita dalam keadaan panik kayak masih harus ngisi Google Form, itu kayak gimana gitu. Jadi kayak sebisa mungkin meminimalkan kebingungan atau mungkin kesalahan input. Jadi kayak dari sistemnya tersebut itu kayak harus akuratnya itu harus tinggi gitu. Jadi kayak lebih cepat kita diselamatkan, lebih cepat kita untuk berada di situasi yang aman. Jadi kayak sistem itu harus meminimalkan kebingungan dan harus meminimalisir kesalahan input gitu. Dalam keadaan panik juga kita mungkin kayak aduh ini harus apa ya, ini bener nggak sih, jadi kayak salah, jadi kayak lama gitu. Nah dari sisi sistem yang ketiga itu adalah menurut Human Factor and Ergonomic, itu mengenai umpan balik cepat atau feedback, di mana pengguna harus segera tahu bahwa sinyal SOS telah diterima oleh SAR. Kita juga sebagai user ya pengen ngerti kalau misalnya kita dalam situasi bencana nih, kita udah panik, kita udah kayak neken aplikasinya itu, fitur itu kayak biar minta diselamatkan. Cuman kita kayak nggak tahu, kayak masih abu-abu gitu. Kita tuh udah diterima nggak sih sinyalnya atau belum, atau kayak kita harus apa lagi gitu. Jadi kayak aplikasinya itu harus cepat umpan balik ya, supaya kita tuh juga tahu oh ternyata tim SAR tuh udah menerima sinyal SOS kita nih. Jadi kita tinggal menunggu aja, kita tinggal kayak menunggu
tim SAR buat datang. Terus menurut paper Designing for Extreme Usability Interface Design for Mobile Emergency Medical Information System oleh Chris Baber, Robert G. Houghton dan kawan-kawan mengenai umpan balik cepat itu di mana perubahan warna tombol segera ditekan atau suara klik digital untuk mengonfirmasi data telah disimpan. Terus yang keempat, ini dari paper yang sama, human factor ini mengenai interoperabilitas, yaitu sistem harus memastikan transmisi data alarm tetap ringan. Lalu menurut paper Interoperability of Information System for Crisis Management, a Systematic Literature Review oleh S. Walter M. Scholz dan kawan-kawan mengenai interoperabilitas, di mana agar sistem interoperabilitas tercapai, sistem harus menggunakan standar data yang sama, minimal protokol HL7 untuk medis atau EDXL untuk pesan darurat. Lalu yang kelima itu ada menurut paper human factor lagi oleh Mentler Herzeg mengenai kemudahan operasional, di mana aplikasi itu harus mengikuti prinsip care and prepare. Lalu di sini ada juga menurut usability and user experience of mobile health application for disaster response and emergency situation, a systematic review oleh M.G. Kim. Lalu ada Jihali dan kawan-kawan mengenai kemudahan operasional atau usability, di mana icon, alur navigasi, dan terminal harus menggunakan standar umum yang mudah dipahami dalam kondisi panik. Tentu saja kita kan dalam kondisi panik itu harus kayak mudah dipahami gitu, apalagi kita kayak nggak pernah menggunakan aplikasi itu, cuman kayak ada aja aplikasi itu, kayak kita tuh masih kayak nggak tahu ini tuh gimana ya cara memakainya tuh gimana. Jadi aplikasi sendiri tuh harus menggunakan standar umum yang mudah dipahami, atau fitur-fiturnya tuh nggak usah terlalu kebanyakan, sedikit aja, yang penting tuh user itu ngerti, paham gitu. Terus yang keenam itu mengenai dukungan pengambilan keputusan, di mana sistem harus mampu memvisualisasikan data bencana dalam bentuk yang mudah dianalisis. Lalu menurut paper Designing for Better Decision Making in Emergency Management Information System oleh B.L. William dan J. Dugdale mengenai dukungan pengambilan keputusan, di mana pengguna sistem triase digital yang memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan algoritma medis dan atau logistik bantuan. Nah, di sini juga ada aplikasi, aku cantumin aplikasi darurat. Contoh aplikasi darurat bencana di Indonesia mungkin ada Inaris Personal, Info BMKG, dan Peta Bencana ID. Terus juga di Korea mungkin ya, kita jauh sekali ya, di negara tetangga, kita pakai Emergency Ready App atau Anjon Titimtol. Aku ngerti sedikit tentang Emergency Ready App karena sering nonton drakor ya. Itu kayak aplikasi darurat bencananya tuh, misalkan kita lagi darurat bencana kayak was-was, itu tuh langsung kayak beneran bunyi gitu, kayak ada peringatan gitu di handphonenya sendiri ya, bahkan kayak langsung terinstall aplikasi itu. Sedangkan di Indonesia kan belum ada ya. Maksudnya kayak kita misalnya beli HP nih, kita beli HP, di situ biasanya belum ada fitur aplikasi yang langsung keunduh. Misalkan kayak Play Store kan itu kan emang langsung ada ya, kayak aplikasi bawaan aja dari HP. Nah, sedangkan di Korea tuh, kalau kita beli HP di Korea, di sana, menurut yang sepengetahuan yang aku tahu, kalau misalkan kita beli handphone di Korea, koreksi kalau salah, itu tuh bakal langsung ada kayak aplikasi darurat bencana itu, yaitu Emergency Ready App, atau aplikasi-aplikasi lain yang emang ditanam, yang udah diinstal langsung. Jadi kayak misalkan gak bakal bisa kehapus itu aplikasi. Jadi kayak kita misalkan baru beli HP, udah terinstall, udah masuk data-data kita di mana kita berada, kayak langsung ada kayak apa ya, langsung ada yang namanya tuh
notifikasi kalau misalkan kita tuh ada bencana gitu. Mungkin segitu saja penjelasan saya tentang aspek ergonomi pada aplikasi darurat bencana. Tentu saja saya meminta maaf jika memang research yang saya lakukan mungkin ada kesalahan. Mohon revisinya atau koreksinya, Pak. Lalu jika ada salah-salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaklumi dan mohon maaf. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.